Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semua ada dalam keadaan sehat walafiat. Baik, teman-teman semua, kita berjumpa kembali. Insyaallah kita akan melanjutkan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sekarang insyaallah kita akan membahas terkait salat wajib berjamaah. Di bab ini banyak juga materi yang akan kita bahas, ya, namun sekali lagi dengan waktu yang singkat mudah-mudahan teman-teman bisa fokus dan bisa memahaminya. Langsung saja kepada makna salat. Salat secara bahasa itu artinya doa. Secara istilah, salat merupakan kegiatan ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam menurut cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dengan tujuan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukum salat, melaksanakan salat 5 waktu hukumnya adalah wajib atau fardu ain. Dan konsekuensinya ketika tidak dilaksanakan akan beroleh dosa. Itu hukumnya. Makanya salat ini sangat penting sekali ya, karena wajib, dan ketika kita tidak melaksanakannya itu kita akan berdosa. Selanjutnya, banyak sekali dalil di Al-Quran maupun di hadis yang memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat. Ya, saking wajibnya, ya, banyak perintah-perintah yang Allah muatkan dalam Al-Quran. Contohnya saja di Al-Baqarah ayat 43. Dan dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Kita lihat lagi ya, di ayat selanjutnya. Dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang bisa kita temui terkait dengan perintah sholat. Selanjutnya kita lihat ada beberapa syarat wajib ya yang harus dipenuhi sebelum kita melaksanakan sholat. Syarat wajibnya diantaranya yang pertama beragama Islam, ya. Yang kedua sudah baligh, yang ketiga berakal sehat, ya, tidak gila. Yang selanjutnya suci dari haid dan nifas. Nah, ini kemarin sudah kita bahas ya. Ini menjadi syarat ya, kita harus suci dari hadas ya, baik hadas besar ataupun hadas kecil. Yang di sini adalah haid dan nifas. Selanjutnya telah sampai ajaran Islam kepadanya, dan terakhir sedang berjaga atau tidak tidur. Nah, ini syarat wajib ya, ketika syarat-syarat ini terpenuhi wajiblah untuk salat. Nah, yang selanjutnya ada syarat sah salat ya, dimana sesuatu yang harus ada sebelum melaksanakan sholat ya, untuk bisa dikatakan sholat menjadi sah. Yang pertama, suci dari hadas ya, baik hadas besar maupun hadas kecil. Selanjutnya suci badan, pakaian, dan tempat sholat dari najis. Yang selanjutnya syaratnya adalah menutup aurat ya. Yang selanjutnya telah memasuki waktu sholat. Dan terakhir menghadap ke kiblat. Ini merupakan syarat sah sholat. Nah, ini yang paling penting, ada rukun sholat ya, dimana rukun ini adalah yang harus ada ya. Ketika rukun ini tidak terpenuhi maka batallah sholatnya. Yang pertama, niat. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu. Yang ketiga, takbiratul ihram. Yang keempat,
membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, ruku. Keenam, i'tidal. Ketujuh, sujud 2 kali. 8, duduk di antara 2 sujud. Ke-9, duduk tasyahud akhir. 10, membaca tasyahud akhir. 11, membaca sholawat Nabi. 12, mengucapkan salam yang pertama. Dan ke-13, tertib atau berurutan. Ini merupakan rukun-rukun sholat yang harus ada dan tidak boleh tidak ada. Selanjutnya, ya, di sini ada sunnah sholat, ya, banyak sekali sunnah sholat yang bisa kita kerjakan untuk melengkapi, ya, dari yang rukun tersebut. Yang pertama, mengangkat kedua tangan pada saat takbiratul ihram. Yang kedua, mengangkat kedua tangan pada saat akan ruku, i'tidal, dan berdiri setelah tasyahud awal. Yang ketiga, bersedekap dengan meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Yang keempat, melihat ke arah tempat sujud, kecuali ketika tasyahud, melihat ke arah jari telunjuk kanan. Yang kelima, sunnahnya adalah membaca doa iftitah. Yang keenam, membaca ta'awudz sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang ketujuh, diam sebentar sebelum membaca surat Al-Fatihah. Yang kedelapan, membaca amin ketika membaca surat Al-Fatihah. Yang kesembilan, membaca surat atau ayat Al-Quran setelah membaca surat Al-Fatihah. Yang ke-10, sunnah bagi makmum mendengarkan bacaan imam. Yang ke-11, mengeraskan bacaan atau menjaharkan bacaan ketika sholat maghrib, isya, dan subuh. Yang ke-12, membaca takbir intiqal, ya, pada saat pergantian gerakan sholat, ya, kecuali saat bangkit dari ruku, ya, tidak. Membaca sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku. Yang ke-14, membaca doa i'tidal. Ke-15, meletakkan telapak tangan di atas lutut ketika ruku. Ke-16, membaca doa ruku. 17, membaca doa sujud. 18, membaca doa duduk di antara 2 sujud. 19, duduk tasyahud awal. 20, duduk iftiras. Semua duduk kecuali tasyahud akhir. Yang ke-21, meletakkan kedua tangan di atas kedua paha ketika duduk. 22, duduk sejenak setelah sujud, kemudian sebelum berdiri. Ke-23, melakukan duduk tawarruk atau duduk tasyahud akhir. 24, membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. 25, memberi salam yang kedua atau menoleh ke arah kiri. 26, ketika memberi salam hendaklah diniatkan memberi salam kepada yang di sebelah kanan dan kiri, baik manusia ataupun malaikat. 27, yang terakhir, ya, sunnahnya adalah kunut sesudah i'tidal. Yang kedua atau akhir pada salat subuh dan witir pada pertengahan hingga akhir Ramadan. Ini merupakan sunnah-sunnah, ya, yang jika dilakukan insya Allah akan menambah pahala kesempurnaan sholat kita. Nah, selanjutnya adalah pembatal sholat, ya. Nah, ini harus diperhatikan, jangan sampai kita batal tetapi kita tidak mengetahuinya. Yang pertama, meninggalkan salah satu rukun atau memutus rukun salat dengan sengaja. Nah, ini makanya tadi rukun-rukun harus dipahami. Ya, ketika satu rukun tidak terpenuhi maka batallah salat kita. Yang selanjutnya, meninggalkan salah satu syarat sah dengan sengaja. Nah, tadi syarat wajib, syarat sah. Ketika ada yang terlewat itu juga batal salatnya.
berbicara di luar bacaan salat dengan sengaja. Lagi sholat kita berbicara, nah ini batal. Bergerak 3 kali berturut-turut selain gerakan sholat. Nah, 3 kali berturut-turut ini yang batal. Kalau misalkan hanya gatal dan tidak tahan menggaruk 1 kali itu tidak dikatakan batal. Selanjutnya makan dan minum walaupun sedikit. Dan selanjutnya tertawa, ya ini juga batal. Terkena najis, ya batal. Berhadas besar atau kecil, ya misalkan ketika sholat keluar sesuatu ya dari kubul dan dubur, nah ini batal ya karena berhadas. Yang selanjutnya mendahului imam hingga lebih dari 2 rukun sholat. Nah, ini misalkan imam baru ruku, ya kita sudah sujud yang kedua, nah ini batal. Yang terakhir ya berubah niat atau memang dengan sengaja membatalkan sholatnya. Nah ini perkara-perkara yang membatalkan sholat. Nah selanjutnya ketentuan waktu sholat. Nah di sini ya sudah ditentukan, harapannya kita bisa sholat dengan tepat waktu. Ya karena hal yang disukai oleh Allah adalah ketika kita sholat dengan tepat waktu. Nah sini untuk waktu sholat zuhur ya, adalah dimulai setelah matahari condong atau tergelincir sedikit ke arah barat ya, dan diakhiri apabila panjang bayang-bayang benda sama dengan panjang benda sesungguhnya. Nah, sekarang kalau waktu asar kita lihat dimulai dari apabila panjang bayang-bayang benda lebih panjang dari panjang benda sesungguhnya, diakhiri beberapa saat sebelum matahari terbenam. Untuk sholat maghrib adalah diawali dengan beberapa saat setelah matahari terbenam dan diakhiri saat terbenamnya mega ya atau syafaq merah. Nah yang selanjutnya sholat isya adalah waktunya diawali setelah terbenamnya mega syafaq merah dan diakhiri terbitnya fajar ya. Dan untuk sholat subuh waktunya adalah diawali setelah terbit fajar dan diakhiri beberapa saat sebelum terbitnya matahari. Nah ini adalah waktu-waktu sholat wajib yang harus kita perhatikan dan mudah-mudahan kita bisa tepat waktu untuk melaksanakannya. Nah pertanyaannya, mengapa penting kita untuk melaksanakan sholat? Apa sih pentingnya? Nah, yang pertama ya karena sholat merupakan sarana komunikasi kita ya selaku hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah penentram hati. Yang ketiga pencegah perbuatan keji dan munkar. Yang keempat sarana untuk memperoleh ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini hal-hal yang membuat mengapa sholat itu penting. Nah selanjutnya kita masuk ya kepada sholat wajib atau sholat fardu berjamaah ya, dimana dari segi arti sholat berjamaah merupakan sholat yang dikerjakan secara bersama-sama, seseorang menjadi imam ya, atau pemimpin dan yang lainnya menjadi makmum ya. Ketika kita sholat ya dengan tepat waktu dan berjamaah, inilah yang harus kita lakukan ya. Tetapi ketika kita bermalas-malasan, ingat dalam Al-Quran dikatakan ya, ketika kita ingin bangkit sholat terus bermalas-malasan itu sama dengan orang yang munafik ya. Mudah-mudahan kita bisa sholat tepat waktu dan berjamaah. Hukum sholat fardu berjamaah. Sholat fardu berjamaah di masjid lebih utama nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berbeda pendapat terkait hukum sholat fardu berjamaah. Ada 2 hukum sholat berjamaah. Yang pertama sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dianjurkan karena Rasulullah SAW selalu melaksanakan. Yang kedua ada fardu kifayah, yakni
apabila sebagian umat Islam sudah mengerjakannya, maka yang lain menjadi gugur kewajibannya. Ini adalah hukum salat fardu berjamaah. Selanjutnya, dalam salat fardu berjamaah, ya, kita mengenal shaf atau barisan, dan ini adalah aturan barisan shaf salat, di mana laki-laki dewasa berada di shaf paling depan dari jamaah laki-laki. Yang kedua, anak-anak laki-laki, ya, berada di shaf belakang pada jamaah laki-laki, berada di shaf belakang laki-laki dewasa. Yang ketiga, perempuan dewasa berada di shaf paling belakang pada jamaah laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat, anak-anak perempuan berada di shaf depan jamaah perempuan. Artinya jamaah anak-anak laki-laki dan perempuan itu berada di tengah. Nah, selanjutnya ketentuan imam dan makmum. Ini sangat penting, ya, dalam sholat berjamaah, karena tidak semua, ya, orang bisa menjadi imam, tapi semua bisa menjadi makmum. Nah, ada syarat-syarat untuk menjadi imam. Yang pertama, lebih fasih dalam membaca Al-Quran. Kedua, lebih banyak hafalan ayat Al-Qurannya. Tiga, lebih luas wawasan tentang agamanya. Yang keempat, lebih banyak amal solehnya. Yang kelima, diutamakan yang lebih tua usianya. Dan 6, sehat akalnya. Selanjutnya, berniat menjadi imam. Selanjutnya, tidak mengikuti gerakan makmum. Imam bukan yang dibenci oleh makmum. Imam berdiri paling depan. Imam meluruskan dan merapikan saf makmum. Imam memperhatikan keadaan makmum. Makmumnya laki-laki dan perempuan, imamnya bisa laki-laki atau harus laki-laki, tetapi ketika makmumnya perempuan semua, imamnya boleh laki-laki, boleh juga perempuan. Nah, ini syarat-syarat untuk menjadi imam, jadi harus diperhatikan, ya, jangan sampai kita asal yang menunjuk seseorang menjadi imam. Ini kriteria-kriterianya. Selanjutnya, syarat menjadi makmum ini, ya, untuk menjadi makmum juga tidak sembarangan, harus memperhatikan syarat-syarat berikut. Yang pertama, berniat menjadi makmum. Yang selanjutnya, tidak boleh mendahului gerakan imam. Nah, ini. Yang selanjutnya, berada satu lingkungan dengan imam. Ya, biasanya ini dalam sholat Jumat gitu, ya, biasanya kan ruangan masjid penuh gitu, ya, sehingga bisa di luar. Dan ini syaratnya, ya, bisa menjadi makmum adalah berada satu lingkungan dengan imam. Selanjutnya, mengetahui setiap gerakan imam, ya, walaupun jauh tapi masih mengetahui dan terdengar, ya, suara imam. Yang ketujuh, yang selanjutnya, harus berada pada posisi belakang imam, ya, tidak boleh berada di depan imam atau di samping imam. Selanjutnya, makmum tidak boleh berdiri di tempat yang lebih depan dari imam. Misalkan jauh, ya, di beda ruangan, tetapi tidak boleh, ya, berada di depan imam. Yang selanjutnya, salat yang dikerjakan makmum sama seperti salatnya imam. Jangan sampai imam misalkan salat maghrib, ya, tetapi makmumnya misalkan masih salat sunnah, ya kan? Nah, selanjutnya, makmum tidak boleh melambatkan diri dari gerakan imam. Nah, ini, ya, jangan sampai kita melambatkan diri, ya, harus sesuai dengan apa yang dilakukan oleh imam. Selanjutnya, apabila imam batal, maka makmum di belakang imam maju untuk menggantikan imam.
Dan yang terakhir, apabila imam lupa, makmum memberitahukan dengan, atau makmum laki-laki memberitahukan dengan membaca tasbih. Ketika perempuan bisa memberi isyarat tepuk tangan. Nah itu ya syarat-syarat untuk menjadi makmum. Nah di sini Mister akan jabarkan terkait keutamaan sholat berjamaah. Ya, mudah-mudahan dengan kita mengetahui keutamaannya, ya teman-teman akan lebih semangat lagi untuk sholat berjamaah di masjid. Yang pertama, ya dari keutamaan sholat berjamaah, dilipat gandakan pahala menjadi 27 derajat. Ya, ini ada di hadis ya Bukhari dan Muslim. Ya. Dari Ibnu Umar, Rasulullah SAW bersabda, keutamaan sholat jamaah itu lebih atau melebihi salat sendiri sebanyak 27 derajat. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, setiap langkah kakinya dalam menuju masjid akan diangkat kedudukannya 1 derajat dan dihapuskan 1 dosa serta didoakan oleh para malaikat. Makin jauh perjalanan ke masjid, tentunya makin banyak pula. Selanjutnya, membebaskan diri dari belenggu atau pengaruh setan. Nah, ini. Yang selanjutnya, memancarkan cahaya di hari kiamat. Yang kelima, sebagai sarana silaturahim, ya dengan berjamaah, ya akan bertemu dengan saudara-saudara semuslimnya, dan itu sebagai sarana penyambung tali silaturahim. Yang keenam, dapat mengokohkan persaudaraan sesama muslim. Yang ketujuh, membiasakan diri untuk hidup teratur dan disiplin. Ya, teratur dari segi waktu. Ya, ketika memasuki waktu salat, ya kita salat. Ya. Dan yang kedelapan, wujud dari kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah implementasi keimanan kita dan ketakwaan kita. Itu melaksanakan salat fardu berjamaah. Yang kesembilan, dibebaskan dari neraka dan sifat munafik. Yang kesepuluh, menampakkan syiar Islam dan izzah muslim. Yang ke-11, kesempatan menimba ilmu dari jamaah yang lain. Yang terakhir, dalam berjamaah akan saling mendoakan satu sama lain. Nah, ini keutamaan sholat berjamaah. Mudah-mudahan dengan hal-hal yang sudah kita ketahui ini, kita akan lebih semangat lagi untuk sholat berjamaah di masjid. Nah itu teman-teman semua terkait materi sholat fardu dan sholat fardu berjamaah. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan insya Allah pekan depan kita akan lebih pahami lagi dengan praktek, gitu ya, dengan kita praktekkan bagaimana cara sholat dan bagaimana cara sholat secara berjamaah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.